graphing atau grafik, a brief review. Jadi banyak konsep di dalam studi ekonomi itu diekspresikan dengan angka. Sebagai contoh, harga pisang, jumlah pisang yang terjual, ongkos membuat pisang. Jadi di sana ada angkanya. Kemudian banyak variabel ekonomi yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Contohnya di sini, manakala harga pisang naik, maka orang akan membeli sedikit pisang. Jadi di sini ada hubungan antara harga dengan jumlah pisang yang dibeli. Hubungannya negatif, kalau harganya naik berarti jumlah yang dibeli akan berkurang. Salah satu cara mengekspresikan hubungan itu adalah dengan grafik. Grafik mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah memvisualisasikan ide, yang kedua bermanfaat untuk menemukan dan menginterpretasikan pola hubungan. Bagaimana membaca dan memahami grafik? Digambarkan sumbu X-nya sumbu mendatar, sumbu tegaknya adalah sumbu Y, kemudian titik A. Titik A itu adalah hubungan antara X0 dan Y0. Jadi pada nilai X yang tertentu X0 berhubungan dengan nilai Y, atau X0 itu menyebabkan nilai Y 0. Membaca garis. Jadi pada garis biru ini, pada garis biru ada titik A dan titik B. Titik A adalah X0 Y0, titik B adalah X1 Y1. Jadi kalau kita sarikan garis yang biru seperti ini, bentuknya yang miring dari kiri atas ke kanan bawah, itu berarti hubungan antara X dan Y itu negatif. Artinya kalau X-nya naik dari X0 ke X1, maka Y-nya akan turun dari Y0 ke Y1. Sehingga dikatakan dari titik A ke B itu berarti hubungan ini adalah hubungan antara X dan Y itu adalah negatif. Hubungan positif dan negatif. Yang pertama adalah garis yang upward sloping. Itu menunjukkan hubungan yang positif antara X dan Y. Artinya kalau X naik, Y naik. Kalau X turun, maka Y-nya akan turun. Digambarkan pada gambar 1. Jadi garisnya itu miring dari kiri bawah ke kanan atas. Kemudian yang kedua adalah downward sloping, garis yang slope-nya itu downward, menunjukkan hubungan yang negatif antara X dan Y. Artinya kalau X-nya naik, Y-nya turun. Kalau X-nya turun, Y-nya naik. Digambarkan di gambar 2, garis yang miring dari kiri atas ke kanan bawah. Komponen suatu garis. Garis itu di dalam matematika persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Y-nya adalah dependent variable, X-nya independent variable, A adalah Y-intercept atau nilai Y manakala X sama dengan 0. Tanda positif menunjukkan hubungan yang positif antara X dan Y. B adalah slope dari garis itu, atau perubahan di dalam Y karena berubahnya X dalam nilai yang tertentu. Ditunjukkan di gambar itu, misalnya dari titik X0 Y0 menjadi ke titik X1 Y1. Jadi X0 menjadi X1 berarti ada delta X.
Jadi kalau X0 naik menjadi X1, maka Y-nya akan menjadi Y0 ke Y1, atau sehingga di sini delta X itu X1 min X0, delta Y-nya Y1 min Y0. B dirumuskan adalah delta Y per delta X, sehingga sama dengan Y1 min Y0 dibagi X1 min X0. Kemudian A di sini adalah Y-intercept tadi. Kalau X-nya 0, maka nilai Y-nya sama dengan A. Nilai slope yang berbeda. Pada gambar 1, nilai slope-nya adalah 0,5. Jadi B sama dengan 5 per 10. Rumusnya adalah B delta Y per delta X sama dengan Y1 min Y0 dibagi X1 min X0. Jadi kalau kita lihat di gambar 1, X dari 10 ke 20, maka Y-nya naik dari 10 ke 15, sehingga delta X-nya adalah 10, delta Y-nya adalah 5. Sehingga garisnya itu karena nilainya positif, maka dia adalah upward sloping, naik dari kiri bawah ke kanan atas. Gambar 2 itu adalah nilai slope yang negatif. B-nya adalah min 7 per 10. X-nya dari 10 naik menjadi 20, Y-nya dari 10 turun menjadi 3, sehingga slope-nya adalah negatif 0,7. Berarti gambar ini, garis biru di gambar 2 itu adalah downward sloping, garis yang miring dari kiri atas ke kanan bawah. Pada gambar 3, B-nya adalah 0 karena X-nya berubah dari 10 ke 20, tetapi Y-nya tetap. Jadi delta Y-nya 0, delta X-nya adalah 10, sehingga 0 dibagi 10 adalah 0. Gambar 4, B-nya adalah tak terhingga karena X-nya tetap, sehingga delta X 0, Y-nya dari 10 ke 20, sehingga delta Y-nya 10. 10 dibagi 0 sama dengan tidak terhingga. Kekuatan hubungan antara X dan Y. Pada gambar 1 itu adalah garis yang relatif landai. Itu adalah menunjukkan bahwa perubahan di dalam nilai X itu hanya berdampak pada perubahan nilai Y yang kecil. Jadi kalau kita lihat X-nya berubah sebesar tersebut di gambar, maka Y-nya juga akan berubah sebesar di gambar itu, lebih kecil. Jadi X-nya berubah banyak, Y-nya berubah kecil. Kemudian pada gambar 2 itu adalah garis yang relatif curam, artinya menunjukkan perubahan di dalam X dalam nilai yang tertentu akan membawa dampak yang besar pada perubahan Y. Kalau dilihat di gambar itu, perubahan X-nya sama dengan gambar 1, X-nya berubah dalam besaran yang sama, tapi Y-nya berubah dalam besaran yang banyak dibanding dengan gambar 1. Perbedaan antara garis dan kurva. Di gambar 1 itu adalah garis, di gambar 2 itu adalah kurva. Kalau di gambar 1 yang berupa garis, itu adalah bahwa perubahan yang sama di dalam X akan menunjukkan perubahan yang konstan di dalam Y-nya. Jadi di situ X0 menjadi X1, maka Y0 menjadi Y1. X-nya 1 naik menjadi X2, maka Y1 naik ke Y2 dalam jumlah yang sama. X2 naik menjadi X3, maka Y-nya naik Y2 dan Y3. Jadi ini adalah garis yang di gambar 1. Kalau kurva di gambar 2,
kurva yang seperti di dalam gambar 2, jadi kurva itu berarti dia tidak linier, jadi dia lengkung, yang di sini lengkung, yang ini kurva hijau ini. Jadi kalau X0 Y0, kalau X-nya menjadi X1, maka Y0-nya menjadi Y1. Terus X1 menjadi X2 meningkat dalam jumlah yang sama. Jadi X0 ke X1 jumlahnya sama dengan naiknya X1 ke X2, maka Y-nya dari Y1 naik ke Y2. Jadi X-nya naik dalam jumlah yang sama, kita lihat Y-nya tambahannya lebih kecil. Jadi Y0 Y1 menjadi lebih kecil menjadi Y1 Y2. Kalau X-nya ditambah lagi dari X2 ke X3 ditambah dengan satuan yang sama, maka Y-nya dari Y2 ke Y3, jadi tambahnya lebih kecil lagi, sehingga ini dinamakan, kurva yang seperti itu dinamakan tambahan yang sama di dalam X menyebabkan Y-nya naik tetapi semakin berkurang, jadi diminish increases in Y. Menginterpretasikan slope dari suatu kurva. Pada gambar A atau gambar 1 ya, kurva A di gambar 1 itu adalah kurva yang positif dan decreasing. Jadi artinya kalau X-nya naik, Y-nya naik, tetapi kenaikannya semakin berkurang. Kemudian di gambar B, kurva B atau gambar 2 itu adalah kurva yang negatif slope dan kemudian positif slope. Artinya manakala X-nya naik, Y-nya akan turun pada titik yang tertentu, minimal kalau X-nya naik, Y-nya naik. Kemudian grafik C atau di gambar 3 itu adalah kurva yang negatif dan increasing. Artinya kalau X-nya naik, Y-nya turun, tetapi penurunannya semakin banyak. Di gambar kurva D atau gambar 4 itu adalah negatif dan decreasing slope. Artinya kalau X-nya naik, Y-nya turun, penurunannya semakin berkurang. Jadi ini adalah slope dari kurva yang berbeda. Jadi ada A, ada B, ada C, dan ada D. Ini nanti banyak Anda temui manakala Anda belajar ekonomi mikro.